تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت يا ميسر يسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة، آمين يا رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salah satunya kita bersyukur kepada Allah telah diberikan kesempatan beribadah di bulan Dzulhijjah. Semoga seluruh amal ibadah kita yang telah kita lakukan di bulan Dzulhijjah ini diterima oleh Allah dengan penerimaan yang terbaik. Kemudian Allah sampaikan kita kepada Dzulhijjah di tahun-tahun berikutnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, malam hari ini mari kita lanjutkan kajian kita tafsir surah Al-Baqarah. Pertemuan sebelumnya kita mengakhiri sampai ayat 124, betul ya? 124. Sekarang masuk ayat 125. Kita baca sampai ayat 126. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى للطائفين والعاكفين
warzuq ahlahu minas thamarati man amana billahi wal yawmil akhir. Sod tebal. Wa bi'sal masir. Wa bi'sal masir. Ayat 124 berbicara tentang Nabi Ibrahim yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Imam. Masih ingat enggak Bapak Ibu? Yang dimaksud imam dalam ayat ini apa? Imam yang dimaksud dalam ayat ini adalah panutan. Di ayat 124 ya. Jadi Nabi Ibrahim dipilih oleh Allah sebagai panutan bagi manusia. Makanya dalam Quran itu uswatun hasanah Allah nisbatkan hanya kepada dua manusia. Kepada Nabi Muhammad di Al-Ahzab ayat 21 dan kepada Nabi Ibrahim di Al-Mumtahanah ayat nomor 4. Nah, karena Nabi Ibrahim memang dipilih oleh Allah sebagai imam. Imam itu maknanya adalah panutan, bukan imam sholat, bukan imam pemimpin negara. Karena ada imam sholat atau pemimpin suatu negara tapi tidak menjadi panutan bagi masyarakatnya. Maka yang tepat imam di sini maknanya panutan. Kapan Nabi Ibrahim dipilih oleh Allah sebagai imam, sebagai panutan? Ketika beliau lulus ujian demi ujian berat dari Allah. Dan Nabi Ibrahim lulus dengan nilai yang sempurna, fa'atammahun. Lalu Nabi Ibrahim menyempurnakan ujian-ujian tersebut. Akhirnya Allah kasih hadiah. Hadiahnya bukan rumah besar, hadiahnya bukan harta yang banyak, hadiahnya adalah menjadi panutan bagi seluruh manusia. Artinya kebaikan Nabi Ibrahim itu tidak terputus karena selalu diikuti oleh manusia. Yang paling tampak adalah haji. Jadi semua orang yang melaksanakan ibadah haji kemarin Bapak Ibu itu menjalankan ritual yang pertama kali dilakukan oleh siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi setiap ada orang melaksanakan ibadah haji, Nabi Ibrahim dapat pahala. Berapa orang melaksanakan ibadah haji, segitulah pahala Nabi Ibrahim. Maka bila kita berdoa kepada Allah, doa yang paling baik itu ketika kita minta kebaikan, kita minta agar kita ini dijadikan imam, panutan bagi manusia. Sebagaimana doa yang biasa kita ucapkan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami imam, panutan lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Imam Nawawi menyebutkan kunci kesuksesan Nabi Ibrahim menghadapi ujian, lalu beliau selalu mendapatkan pertolongan Allah. Ini disebutkan oleh beliau dalam kitab Nasaihul Ibad. Ada 3 kuncinya. Yang pertama, Nabi Ibrahim itu selalu mendahulukan Allah. Bukankah Nabi kita bersabda, ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Kalau kita ingin dijaga oleh Allah sebagaimana Nabi Ibrahim, maka kita harus menjaga perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim sangat kuat tawakalnya kepada Allah. Tidak mudah Bapak Ibu
ya, menjalankan perintah, mengasingkan istri, kemudian mengasingkan anaknya di tempat yang tandus, tidak ada air, susah makanan, kalau tidak kuat tawakalnya. Tapi karena Nabi Ibrahim itu kuat tawakalnya kepada Allah, Allah memberikan pertolongan sebagaimana janji Allah dalam Quran, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolongnya. Ingin ditolong oleh Allah, tawakal yang kuat. Kemudian yang ketiga, kata Imam Nawawi, Nabi Ibrahim itu sukses menghadapi ujian karena beliau selalu peduli kepada orang lain. Sehingga salah satu bentuk kepedulian Nabi Ibrahim itu, beliau selalu menghormati tamu. Beliau selalu menghormati tamu, ya, sehingga diabadikan dalam Quran, ya. Beberapa ayat Quran menjelaskan tentang Nabi Ibrahim menghormati tamu. Nah, kesuksesan Nabi Ibrahim dalam menghadapi ujian itu, akhirnya Allah kasih hadiah, beliau diangkat menjadi imam, menjadi panutan, ya. Kemudian di ayat 125 ini masih berbicara tentang Nabi Ibrahim. Adapun di dalam ayat ini Bapak Ibu, Allah mengaitkan Nabi Ibrahim dengan Ka'bah. Jadi ketika disebut Ka'bah itu tidak akan dapat dipisahkan dari Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim ini punya peran yang sangat luar biasa terhadap Ka'bah. Maka dalam Quran ketika Allah menyebut Ka'bah, itu Allah sebut rata-rata berkenaan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman, wa id ja'alnal baita mathabatan linnasi wa amna. Wa id, dan ingatlah serta ambillah pelajaran ketika kami menjadikan al-baita. Al-baita dari kata baitun. Apa artinya baitun? Rumah. Baitun jika tidak ada alnya, rumah secara umum, ya. Rumah tempat tinggal, rumah untuk dinas dan sebagainya secara umum bila tidak ada alnya. Tapi dalam ayat ini Allah menggunakan al. Al itu dalam ilmu nahwunya berfungsi litakhsis, untuk mengkhususkan. Berarti rumah yang dimaksud dalam ayat ini bukanlah rumah yang biasa kita tempati, ya. Tapi rumah yang dimaksud dalam ayat ini adalah Ka'bah, Baitullah, rumah Allah. Kenapa Ka'bah itu digambarkan rumah oleh Allah? Hah? Siapa yang tinggal di Ka'bah? Ada enggak yang tinggal di Ka'bah, di dalam Ka'bah? Tidak ada, hadirin. Kenapa Ka'bah itu digambarkan rumah oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam Quran Allah menyebut Ka'bah itu al-bait, rumah, ya. Karena Ka'bah itu tempat ketenangan sebagaimana rumah. Rumah itu kan tempat ketenangan. Orang yang bosan di luar, ya, kemudian pikirannya ruwet ketika di luar, maka dia pulang ke rumah itu tujuannya adalah untuk mencari ketenangan. Tapi ada yang sebaliknya, di rumah tidak tenang. Ini musibah ini, di rumah tidak tenang. Ada tidak di sini? Kalau di rumah itu nggak tenang? Ah, banyak ya? Tidak ada di sini, tidak ada yang ngaku. Jadi lebih senang di luar rumah dibandingkan di dalam rumah. Itu ada banyak faktor, ya. Bukan masalah rumahnya kecil atau besar, bukan. Itu pasti ada faktor ketidaknyamanan batin ketika di dalam rumah. Akhirnya seseorang itu lebih nyaman di luar rumah dibandingkan di dalam rumah. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, ya, sebenarnya rumah itu adalah tempat di mana seseorang akan mendapatkan ketenangan. Ketika melihat anak tersenyum, tenang apa buatan? Tenang, Pak. Apalagi masih kecil, ya. Anak senyum, tertawa itu senang luar biasa. Tapi kalau sudah berengosan beda lagi. Melihat istri tersenyum, tenang apa buatan? Tenang kan? Adem kan hati? Itulah kenapa disebut bait, karena tempat ketenangan. Nabi itu Bapak Ibu, kalau ruwet di luar, beliau segera pulang ke rumah.
karena di rumah ada yang membesarkan hatinya, yaitu istrinya. Tenang beliau. Ya, kalau beliau tidak ada perintah dakwah, beliau tidak akan keluar. Ini ada sebagian orang tidak tenang di dalam rumah. Maka Nabi dalam hadis mengatakan, orang yang merasa tenang di dalam rumah itu tanda bahwa dia akan selamat. Ya, sebagaimana hadis Uqbah bin Amir. Suatu ketika Uqbah bin Amir dalam riwayat Imam At-Tirmizi, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man najatu?" Apa itu selamat? Selamat itu apa ya Rasulullah? Perhatikan sahabat itu kalau datang ke Nabi, tanyanya tentang urusan akhirat yang ingin mereka amalkan. Ya. Maka ada bertemu dengan ustadz, ada bertemu dengan ulama, itu bertanyalah tentang ilmu agama dan bertanya tentang sesuatu yang untuk diamalkan. Kan kadang ada orang bertanya itu bukan untuk diamalkan, hanya untuk basa-basi saja. Nah, pertanyaan yang bagus itu adalah bertanya untuk diamalkan. Sahabat Uqbah bin Amir tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, apa itu keselamatan?" Yang pertama kata Nabi, "Amsik alaika lisanak." Jaga lisanmu. Orang kalau tidak dapat menjaga lisan tidak akan selamat. Makanya orang yang tidak menjaga lisan, Nabi katakan la khaira fihi, tidak ada kebaikan padanya. Kemudian yang kedua adalah wal yasa'ka baituka. Jadikan rumahmu terasa luas olehmu. Bukan meluaskan rumah, tapi terasa luas. Beda enggak? Jadikanlah rumahmu luas dengan jadikanlah rumahmu terasa luas. Beda enggak? Beda. Ya, artinya apa? Jadikan rumah itu sebagai tempat ketenangan. Jangan banyak keluyuran. Kecuali ada keperluan yang baik, yang syar'i, ya. Sebab orang itu kalau tidak banyak keluyuran Bapak Ibu, ya, dia tinggal di rumah, tenang di rumah, itu banyak hal bermanfaat yang dapat dia lakukan, ya. Kemudian dia banyak beribadah kepada Allah di dalam rumah dibandingkan keluar rumah buang-buang waktu. Bila hanya keluar untuk perkara-perkara yang tidak penting, buang-buang waktu sama buang-buang duit. Betul lah. Nah, maka Nabi mengatakan orang selamat itu wal yasa'ka baituka, menjadikan rumahnya terasa luas, tenang di dalam rumah. Kemudian yang ketiga, wabki ala khati'atik, tangisilah dosa-dosamu, sebab yang membuat orang itu celaka dosa. Makanya Nabi perintahkan umatnya untuk menangisi dosa. Jangan menangisi masalah. Punya hutang ditangisi, itu air mata yang sia-sia. Kemudian ada masalah dunia ditangisi, itu air mata yang sia-sia. Menangis yang indah itu adalah ketika seseorang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, ainun batat fi sabilillah, mata yang tidak tidur karena mendekatkan diri kepada Allah. Ngantuk tapi ditahan, karena pengen belajar, pengen baca Quran, ditahan ngantuknya. Itulah mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Baik. Maka rumah itu tempat ketenangan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan Ka'bah sebagai al-bait, sebagai rumah, karena memang Ka'bah itu sebagai tempat ketenangan jiwa, tempat ketenangan batin, ya. Kalau rumah kita tempat ketenangan fisik mungkin, ya, tapi Ka'bah itu tempat ketenangan batin. Siapapun yang datang ke Ka'bah dipastikan batinnya, rohaninya akan tenang. Maka Allah gambarkan Ka'bah dengan istilah al-bait, rumah. Kemudian Bapak Ibu, Allah gambarkan Ka'bah dengan al-bait, rumah, yang secara bahasa artinya rumah, ya. Karena setiap orang yang berpergian jauh pasti kangen pulang ke rumah, betul enggak? Betul.
Orang itu kalau datang ke Ka'bah, kemudian dia pulang ke tanah airnya, pasti ingin datang kembali kepada Ka'bah. Itulah kenapa Allah gambarkan Ka'bah dengan al-bait, rumah, ya. Karena memang sebagaimana rumah dirindukan, begitu juga Ka'bah. Baik, kita lanjutkan. Wa idz ja'alnal baita, ingatlah ketika kami menjadikan Ka'bah sebagai apa? Mathabatal linnas, sebagai mathabah bagi manusia. Mathabah, Bapak Ibu, ada 3 pendapat mengenai makna dari kata mathabatan linnas. Makna yang pertama, mathabah ini artinya adalah tempat berkumpulnya manusia. Berarti maknanya mathabatan, tempat berkumpul, linnasi, bagi manusia. Karena memang tempat di mana berkumpulnya manusia dari berbagai macam suku dan bangsa itu di mana? Di Ka'bah. Yang keliling tawaf itu dari berbagai macam suku dan bangsa. Ada yang berkulit putih, ada yang coklat, ada yang hitam. Nah, maka ulama mengatakan Ka'bah itu simbol wahdatul Islamiyah, persatuan umat Islam. Karena di situ berkumpul semua umat Islam dari berbagai macam suku dan bangsa. Maka ulama menyebut Ka'bah itu wahdatul Islamiyah, simbol persatuan Islam. Makanya ketika di Ka'bah itu, Bapak Ibu, ya, tidak ada lagi perbedaan pendapat. Orang tuh kalau datang ke Ka'bah tidak ingat perbedaan pendapat, tidak ingat. Ya, sholatnya sama. Ya, orang yang biasa kunut ketika di Indonesia datang ke Ka'bah tidak pernah menyalahkan kenapa imam itu kok tidak kunut. Itulah kenapa Ka'bah dikatakan mathabatal linnas, perkumpulan dan persatuan umat Islam. Kemudian mathabah yang kedua dikatakan sebagai tempat kembali, ya, tempat kembali. Karena hati manusia akan tetap rindu untuk kembali kepada Ka'bah meskipun sudah berulang kali datang ke sana. Apalagi yang belum pernah, ya. Yang sudah pernah saja masih rindu untuk datang ke Ka'bah, apalagi yang belum pernah, ya. Karena memang Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah dalam surah Ibrahim agar Ka'bah itu dijadikan sebagai tempat yang dirindukan oleh manusia. Nabi Ibrahim berdoa, waja'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan hati manusia itu selalu condong kepada Ka'bah. Nah, bagaimana mungkin umat Islam ini tidak rindu kepada Ka'bah? Nah, sedangkan mereka setiap sholat selalu menghadap kepada Ka'bah, kiblat, ya, kiblat kita Ka'bah. Ada juga yang mengatakan tempat kembali yang dimaksud adalah kembalinya manusia kepada fitrahnya setelah pulang dari Ka'bah. Jadi apabila manusia itu datang ke Ka'bah untuk melaksanakan ibadah haji, maka dikatakan oleh Nabi, bila hajinya itu mabrur, dia akan kembali fitrah seperti ketika dilahirkan dari rahim ibunya. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis Al-Bukhari, man hajja lillah, siapa yang berhaji karena Allah, falam yarfuth walam yafsuk, lalu dia tidak berkata-kata kotor saat melakukan ibadah haji, walam yafsuk, dan tidak melakukan perbuatan fasik, raja'a ka yaumin waladathu ummuh, maka dia kembali seperti dilahirkan oleh ibunya, kembali suci, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jamaah haji yang pulang itu doa mereka mustajab, Bapak Ibu, selama mereka haji itu tidak melakukan yarfuth wa yafsuk, ya, doanya mustajab. Datang kepada mereka, minta doa kepada mereka supaya kita juga dapat melaksanakan ibadah haji sebagaimana mereka, ya. Kemudian pendapat yang ketiga, mathabatan, mathabah ini diambil dari kata thawabun. Apa artinya thawabun? Thawabun, thawab. Hah?
Kalau thawbun pakaian, thawabun pahala. Thawabun artinya pahala. Berarti mathabah tempatnya pahala. Ka'bah itu tempatnya pahala. Karena dalam hadis dikatakan orang yang sholat di Masjidil Haram 1 kali khairun min mi'ati sholatin fi masjidi hadha, lebih baik dari 100.000 kali sholat. 100.000 kali sholat. Di mana sholatnya? Bukan di Masjid Asyura, tapi di Masjid Nabawi. Jadi panjenengan sholat 1 kali di Masjidil Haram itu lebih baik daripada sholat 100.000 kali di Masjid Nabawi. Bagaimana kalau di luar Masjid Nabawi? Ya, itulah kenapa orang rela bayar 30 juta, bayar 40 juta, bahkan seperti Haji Furoda itu. Haji Furoda itu ratusan Pak, 200 ke atas. Haji Furoda 250, 300. Daftar sekarang langsung berangkat. Ya, tahun itu langsung berangkat. Haji Furoda. Itu memang ada program dari Saudi Arabia. Rela membayar uang ratusan juta. Apa yang ingin mereka dapat? Mathabah. Karena mereka ingin dapat pahala yang banyak. Ingin pulang dari haji itu seperti seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Ya. Maka berhaji berulang kali itulah baksa, tidak apa-apa. Ya. Kalau panjenengan ada uang banyak, ikut yang program Furoda, daftar bulan Ramadan, langsung bulan Dzulhijjah, sebelum bulan Dzulhijjah panjenengan bisa berangkat. Ya. Jadi tidak nunggu lama. Tapi kalau yang reguler panjenengan daftar 30 tahun baru berangkat. Pak Dedi kalau daftar yang reguler sekarang usia berapa? 50. 46, 30 tahun lagi 76, sudah haji duluan itu. Tapi ada sebagian orang itu pindah kakak Pak, pindah kakak ke Papua, orangnya tetap di sini, tapi kakaknya udah pindah ke Papua sana. Dulu itu bisa, tapi sekarang sepertinya tidak bisa. Ya, dan itu juga beban moral kalau seperti itu. Orangnya di sini tapi kakaknya di sana. Itu kan beban moral. Apalagi yang ingin dilakukan adalah ibadah suci. Ya. Maka mazhabah pendapat yang ketiga itu maknanya adalah tempat pahala. Karena memang banyak pahala yang kita dapatkan bila kita beribadah di Ka'bah, di Masjidil Haram. Ya, solat sekali di sana lebih baik daripada solat 100 min mi'ati solatin. Mohon maaf, 100 kali solat di Masjid Nabawi. Nah, kalau di luar Masjid Nabawi 100.000 kali. Ya. Jadi sholat di Ka'bah, sholat di Masjidil Haram itu lebih baik daripada sholat 100.000 kali di luar Masjidil Haram. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan Ka'bah yang kedua, wa amna, sebagai tempat yang aman. Tidak hanya banyak pahala di Ka'bah, tidak hanya banyak manusia di Ka'bah, tidak hanya Ka'bah itu sebagai tempat yang dirindukan oleh manusia, tapi Ka'bah itu juga sebagai amna, tempat yang aman. Orang itu kalau aman kembali lagi enggak? Balik lagi. Tapi kalau tempat itu tidak aman, walaupun indah tapi tidak aman, tidak akan kembali lagi Pak. Masjid ini walaupun sederhana tapi membuat jamaahnya nyaman dan aman, ya, insya Allah kembali lagi. Masjid itu walaupun besar, indah di dalamnya, ya. Kalau sujud seperti sujud di Masjidil Haram, seperti sujud di Masjid Nabawi, ya, lembut. Saking lembutnya orang tidak bangun-bangun, ya, tidur. Nah, tapi tidak aman, orang kembali lagi enggak? Enggak. Tasnya hilang, motornya hilang, enggak kembali lagi. Maka kalau panjenengan jadi pengurus masjid, jadi takmir masjid, inti masjid itu buatlah jamaah nyaman dan aman.
Masjid Asyura ini aman tak? Aman. Nyaman tidak? Nyaman. Alhamdulillah, berarti takmirnya sukses ini. Maka Ka'bah itu selain masabah, Ka'bah juga sebagai amnah, tempat yang aman, tempat yang tenang. Sebagaimana firman Allah, "Wa man dakhalahu kana amina." Siapa yang masuk Ka'bah pasti dia akan tenang. Dia akan merasa aman. Kenapa orang di Ka'bah itu tenang, Bapak Ibu? Padahal pemandangan kota Makkah itu indah napa boten? Tidak indah. Kalau panjenengan lihat gunung, warnanya apa? Coklat. Tapi kalau gunung di Indonesia ini warnanya hijau, banyak tanam-tanaman indah. Ya, kita cari kebun di Arab Saudi, di Mekah itu susah. Ya, hijau-hijauan sebagaimana di Indonesia ini susah. Jemaah rahimakumullah. Sebenarnya tempatnya di kota Mekah itu tidak indah, tapi kenapa orang tenang? Kenapa orang itu ketika datang ke Mekah, datang ke Ka'bah, sholat di Masjidil Haram, tenang? Kenapa? Hah? Kenapa tenang? Karena di kepalanya apa? Akhirat. Yang ada di kepalanya itu akhirat. Kita di Indonesia ini kok tidak tenang, padahal hijau-hijauan banyak, tempat rekreasi juga banyak. Kenapa tidak tenang? Di kepala kita apa? Dunia. Itulah yang bikin hati kita sibuk, yang bikin hati kita tidak tenang itu karena di kepala kita dominan dunia dibandingkan akhirat. Tapi ketika seseorang ada di kota Mekah, ibadah di Masjidil Haram, yang ada di kepalanya itu akhirat. Ngantuk tapi dia paksakan ngaji. Bayangkan Pak, ada orang itu dalam 1 minggu khatam Quran. Ya, dia umroh 1 minggu, di Madinah 15 juz, kemudian di Makkah 15 juz, khatam Quran. Karena apa? Kok bisa begitu? Karena di kepalanya akhirat. Nah, begitulah kalau kita ingin tenang. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah taat kepada Allah tanpa mengenal lelah dan waktu. Taat kepada Allah, maka kita akan tenang. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk mengasingkan Siti Hajar dan Nabi Ismail itu di mana? Di mana? Bukan di Jerman, bukan di New York, bukan di Amerika, tapi diasingkan di tanah yang tandus. Tapi Siti Hajar dan Nabi Ismail tenang apa tidak? Tenang. Karena mereka fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa ketenangan itu ukurannya bukan pada tempat, tapi sejauh mana kita taat kepada Allah. Sebab rumah Nabi ini Bapak Ibu jauh dengan rumah kita. Ya, rumah Nabi itu kan 3 kali 5, lebar 3, panjang 5. Tapi Nabi tenang di situ. Bahkan Nabi ibadah di rumahnya, rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran. Kalau beliau sholat malam, tenang beliau di dalam rumah. Nah, menunjukkan bahwa ketenangan itu ukurannya bukan tempat. Betapa banyak orang itu datang ke tempat rekreasi, tapi pikiran tetap ruwet, hati tetap tidak tenang. Karena apa? Karena di kepalanya dunia, dan dunia itulah yang membuat pikiran kita sibuk. Oleh karena itu, tempat yang tenang Allah Subhanahu wa taala nisbatkan kepada Ka'bah, wa amna, dan sebagai keamanan dan ketenangan. Kemudian wattakhidhu, dan jadikanlah, ini perintah Allah kepada manusia. Wattakhidhu, dan jadikanlah mimma maqami Ibrahim musalla, makomnya Nabi Ibrahim, musalla sebagai tempat sholat. Makom itu apa maknanya? Bukan makam ya, beda. Makom dengan makam itu beda. Kalau makam menurut pengertian masyarakat Indonesia itu apa? Hah? Apa bedanya makam dengan kuburan? Hah? Sama, beda istilah. Ada jemaah tanya ke saya, Ustadz, apa bedanya kuburan dengan alam kubur? Ya. Tanya apa bedanya kuburan dengan alam kubur. Kalau kuburan itu yang nampak, itu kuburan. Alam kubur itu yang tidak nampak. Nah, makom ini bukan kuburan ya.
sebagaimana kita orang Indonesia menyebut makam itu sebagai kuburan. Maqam ini dari kata qoma. Qoma artinya berdiri. Ditambah mim, maqam, tempat berdiri. Sajada artinya apa? Sajadah, sujud. Tambah mim, masjid, tempat sujud. Jalasa apa artinya? Kalau tempat duduk, majelis. Kemudian hasyara apa artinya? Berkumpul. Kalau tempat berkumpul, mahsyar. Nah. Salat, kalau tempat salat, musholla. Tambahan mim itu merubah makna menjadi tempat, ya. Qoma artinya berdiri, maqam tempat berdiri, ya. Ulama kemudian berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud makam Ibrahim. Makam Ibrahim ini apa maksudnya? Yang pertama, ini pendapat yang masyhur, Bapak Ibu. Makam Ibrahim itu adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Jadi supaya Ka'bah itu tinggi, maka Nabi Ibrahim ambil batu sebagai pijakan. Nah, jadi supaya Ka'bah itu lebih tinggi daripada beliau. Beliau menginjak batu. Nah, dalam satu riwayat dikatakan ketika Nabi Ibrahim sedang membangun Ka'bah dan beliau berpijak kepada batu, ya, tiba-tiba kakinya tergelincir, akhirnya jatuh, kemudian membuat bekas, ya. Bekas itulah yang disebut dengan makam Ibrahim yang sampai sekarang ada. Nah, dulu makam Ibrahim itu dekat dengan Ka'bah, mepet. Namanya orang bangun Ka'bah itu kan, Nabi Ibrahim kan bangun Ka'bah, tidak mungkin tempat berdirinya jauh daripada Ka'bahnya, tentunya mepet, ya. Misalnya ini Ka'bah, ya, berarti makomnya ya di sini, mepet Ka'bah, begitu. Kok sekarang jadi jauh itu, Pak? Kan agak jauh itu, berapa meter lah itu jaraknya sekarang? Lihat, ada 5 meteran. Itu dirubah pada zaman Umar. Karena orang tawaf semakin tahun semakin banyak orang yang tawaf itu, dan itu mengganggu orang tawaf bila ada makom Ibrahim itu tetap berdekatan dengan Ka'bah, maka sama Umar digeser agak jauh, 5 meteran lah digeser. Nah, supaya orang yang tawaf lebih mudah. Jadi yang dimaksud makam dalam ayat ini, pendapat pertama adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, di mana saat itu beliau menginjak batu untuk meninggikan Ka'bah. Kemudian pendapat yang kedua, makam Ibrahim, ini pendapat yang tidak masyhur, Bapak Ibu. Makam Ibrahim itu segala tempat ibadah Nabi Ibrahim di kota Mekah, itu disebut dengan makam Ibrahim. Ka'bah berarti makam Ibrahim. Kemudian Muzdalifah makam Ibrahim, Mina makam Ibrahim, Arafah makam Ibrahim. Ini pendapat yang tidak masyhur. Tapi pendapat yang masyhur mengatakan makam di sini adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Ya, bayangkan tempat berdirinya saja diabadikan oleh Allah. Tempat berdirinya saja, ya, batunya itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang. Ini menunjukkan bukti bahwa Nabi Ibrahim itu imaman, panutan yang selalu dikenang hidupnya sampai hari kiamat. Lalu Allah memerintahkan manusia yang melaksanakan ibadah haji atau umrah untuk menjadikan makam Ibrahim sebagai apa? Mushalla, sebagai tempat sholat. Sholat apa itu namanya? Sholat apa? Sholat sunnah tawaf. Kan habis tawaf itu kan ada sholat sunnah. Nah, itu menghadap kemana tuh? Persis lurus dengan makam Ibrahim. Harusnya di makam Ibrahim itu sholat sunnah tawafnya. Cuman karena jamaahnya banyak, akhirnya mundur agak jauh. Itu lurus dengan makam Ibrahim, sholat sunnah tawaf. Jadi sunnah menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahidana ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-taifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Dan kami perintahkan, kata Allah, kepada Ibrahim wa Ismail, dan kepada Ismail. Apa yang diperintahkan oleh Allah? An tahhira, mensucikan, baiti, rumahku. Allah mengakui Ka'bah sebagai rumahnya, menunjukkan kemuliaan Ka'bah. Allah perintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk mensucikan Ka'bah. Mensucikan ini ada dua makna. Pertama, mensucikan secara maknawi, yaitu mensucikan Ka'bah dari macam kesyirikan. Ya. Kemudian yang kedua, mensucikan dalam pengertian zahir, membersihkan Ka'bah. Ya, membersihkan rumah Allah berupa Ka'bah. Yang diperintahkan untuk membersihkan siapa? Siapa? Nabi, Bapak Ibu. Yang diperintahkan membersihkan itu loh, bukan budak, tapi Nabi. Maka siapa yang membersihkan masjid? Sebenarnya dia melakukan pekerjaan siapa? Nabi dan Rasul. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Oleh karena itu, membersihkan masjid, mensucikan rumah Allah, itu pekerjaan Nabi dan Rasul, dan itu sangat mulia. Di zaman Rasulullah ada seorang wanita budak berkulit hitam, namanya Ummu Mahjam. Ummu Mahjan ini disebut dalam riwayat Imam Al-Baihaqi. Dia suka membersihkan masjid. Sebelum Nabi dan para sahabat sholat, disiapkan tempat sholatnya. Ya, disiapkan, dirapikan. Kemudian Nabi bertanya kepada sahabat, mana wanita yang biasa membersihkan itu dan menyiapkan tempat sholat untuk kita? Kata sahabat, ya Rasul, kemarin dia meninggal. Loh, kok saya tidak dikasih tahu? Kata Nabi. Iya, dia meninggalnya di siang hari ketika matahari sangat panas dan saya khawatir mengganggu istirahat engkau. Artinya sahabat itu menganggap wanita itu tidak penting. Tidak penting. Karena itu mereka tidak memberitahu Nabi. Sebab mereka menganggap yang meninggal itu tidak penting. Jangan sampai Nabi buang-buang waktu untuk orang yang tidak penting. Itu pandangan sahabat. Akhirnya Nabi kemudian datang ke makamnya. Kemudian Nabi sholat gaib. Jadi sholat gaib di makam itu boleh. Dan karena ini dilakukan dalam hadis Al-Bukhari juga disebutkan. Lalu Nabi mendoakan. Setelah Nabi mendoakan, Nabi SAW berkata, aku melihat wanita ini dibangunkan rumah oleh Allah di surga, sebab dia suka membersihkan masjid. Jadi membersihkan masjid, Bapak Ibu yang jadi khadim masjid, jadi pembantu masjid, jadi marbot masjid, jangan kecil hati, ya, jangan rendah diri. Karena itu pekerjaannya siapa? Nabi dan Rasul, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Maka suatu kemuliaan bila orang itu dipilih oleh Allah untuk menjadi marbot masjid. Ya, kemuliaan. Dan ini perintah kepada kita semua untuk membersihkan dan mensucikan rumah Allah berupa masjid. Perintah. Artinya bila kita mendapati masjid itu kotor, segera dibersihkan. Ya, bila kita mendapati sampah di dalam masjid, mungkin bungkusnya kue, bekasnya anak-anak, langsung kita ambil, kita buang. Jangan nunggu marbot masjid. Ya, karena masjid ini bukan hanya milik marbot masjid, tapi masjid ini tempat ibadah kita bersama. Karena itu salah satu menghormati masjid adalah menjaga kebersihan masjid. Sebagaimana Allah perintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk mensucikan Ka'bah. Untuk siapa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mensucikan Ka'bah itu? Lit-taifin, untuk orang-orang yang tawaf. Jadi menghormati dan menyediakan tempat yang nyaman, bersih untuk orang yang ibadah, itu akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang beribadah. Nah,
disiapkan karpet yang wangi, yang bersih, yang nyaman, ya, itu akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang beribadah. Lit-taifin, bagi orang yang tawaf, wal akifin, dan bagi orang yang i'tikaf, war ruk'is sujud, bagi orang yang ruku sekaligus sujud. Ruku sujud yang dimaksud dalam ayat ini adalah solat. Kenapa solat Allah sebut ruku sujud? Karena gerakan yang menggambarkan seseorang itu menghamba kepada Allah adalah ruku dan sujud. Ya, kalau berdiri, ada tidak orang berdiri tapi tidak menghamba kepada Allah? Ada, banyak. Nah, gerakan solat yang menggambarkan orang itu betul-betul menghamba kepada Allah adalah gerakan ruku dan sujud. Makanya dalam ayat ini solat Allah sebut dengan ruku was sujud dan sujud. Wallahu ta'ala alam bissawab. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang kita pelajari mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan menambah iman kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.